Bosan nggak sih ngelihat livery pesawat yang gitu-gitu aja? Mungkin ada yang masih ingat pesawat yang warna-warni seperti ini? Kenapa kita nggak ngeliat pesawat yang dicat gila seperti ini lagi? Ya, jawaban yang mudah adalah masalah duit dan waktu. Oh ya, untuk zaman sekarang juga ada dampak ke lingkungan hidup. Di akhir Mei tahun 2016, pada acara Airbus Innovation Days di Hamburg, Kepala paint shop untuk Airbus A320 Family di Hamburg, Ralph Mauer, membahas masalah-masalah dan solusi-solusi dalam pengecatan pesawat. Mari kita bahas bagian pesawat yang digunakan untuk identitas visual oleh maskapai, yaitu ekor. Untuk desain ekor yang kompleks, ada 3 metode yang digunakan selama ini. Pertama, stiker, di sini contohnya Frontier Airlines. Kedua, airbrush, yang di sini contohnya adalah TransAsia Airways dari Taiwan. Dan stencil, di sini contohnya adalah American Airlines. Mari kita mulai dengan stiker atau adhesive film. Stiker-stiker ini disiapkan dalam beberapa bagian lalu dipasang seperti puzzle yang ditempelkan ke permukaan kulit pesawat lalu diberi lapisan pelindung di atasnya. Frontier adalah pengguna besar metode ini. Ya, mereka memasang foto-foto satwa liar di ekornya dan memang bagus banget. Dan kalau di musim libur keluarga, anak-anak di Amerika Serikat banyak yang bilang ke orang tuanya, mau dong naik pesawat yang ada burung hantunya atau yang gambarnya beruang. Dan brand image ini cocok sekali dengan lokasi hubnya Frontier, yaitu di kota Denver yang berada di pegunungan Rockies yang identik dengan satwa liar. Selain itu, stiker pun bisa digunakan secara ekstensif di badan pesawat, seperti contohnya Airbus A321 All Nippon Airlines yang satu ini. Keunggulan stiker adalah kebebasan dalam desain dan penerapannya yang bisa diulang-ulang secara konsisten. Namun sisi jeleknya adalah mahalnya bahan stiker tersebut. Bahan stiker untuk menutupi satu ekor pesawat A320 biayanya sama dengan harga satu mobil yang sangat mahal. Dan daya tahannya pun juga cukup rendah, dan ini mengakibatkan banyak airline yang tidak suka atau punya pengalaman buruk menggunakan stiker. Kalau sebagian dari stiker terkelupas, ya Anda harus ganti satu stikernya. Lalu bagaimana dengan airbrush? Airbrush juga memungkinkan penerapan desain yang sangat kompleks, baik dengan blending maupun layering. Coba lihat ekor yang satu ini, milik TransAsia Airways. Lihat gradasi warna di naganya dan piringan emasnya. Bagus banget. Tapi itu artinya Anda juga harus mengerjakan dan menunggu catnya kering untuk setiap layer. Dan itu artinya proses ini memakan waktu yang cukup lama. Untuk mengecat ekor A320 ini saja memakan waktu sekitar 9 hari. Belum lagi masalah konsistensi dari hasilnya. Untuk mau bikin sisi kiri dan kanannya sama aja udah susah. Gitu. Apalagi kalau kita harus mengulanginya lagi dan lagi dan lagi untuk jumlah armada yang besar dan hasilnya sudah pasti banyak variasinya. Untuk mengecat desain yang sederhana menggunakan spray paint saja Anda membutuhkan tukang cat yang ahli supaya lapisan catnya bisa merata tetapi masih tipis biar tidak terlalu berat. Untuk desain yang kompleks menggunakan airbrush, tentu Anda akan membutuhkan tukang cat yang paling bagus di industri ini. Masalahnya kalau dia lagi mau liburan pas kita membutuhkan pengecatan, ya oke, jadwal Anda berantakan. Lalu kalau dia pulang dari liburan lalu dia sakit, ya hancur lagi deh jadwalnya. Oke, bagaimana kalau desain ekor pesawat Anda membutuhkan gradasi warna yang bagus, yang bisa diterapkan secara konsisten, tahan lama, dan tidak tergantung sama jadwal liburnya si ahli airbrush? Ya, gunakanlah metode stencil. Coba lihat gradasi warna di ekor A321 American Airlines ini. Keren kan? Oke, kalau kita zoom in sekarang, nah kelihatan caranya gimana. Jadi gradasi warnanya menggunakan kombinasi variasi ukuran titik-titik dan kombinasi warna. Cara ini bisa dilakukan oleh setiap tukang cat pesawat Anda dan gak perlu nunggu spesialis Airbus untuk pulang dari liburnya, dan konsistensinya pun terjamin. Wah, enak banget. Masalahnya di mana dong? Ini. Walau stensilnya bisa dipersiapkan dengan cepat menggunakan komputer,
Anda masih butuh orang untuk ngelobangin lubang stensilnya satu persatu untuk setiap layernya. Dan satu layer bisa ada ribuan lubang. Dan ini akan memakan waktu, dan waktu adalah uang, jadi metode stensil ini masih saja mahal dan lama. Dan behavior dari stensil ini mirip dengan printer dot matrix, yaitu kemampuannya terbatas. Dan kalau Anda maksa untuk menggunakan metode ini untuk desain yang kompleks, biayanya bisa-bisa malah nggak masuk akal. Itulah kenapa American Airlines hanya menggunakan gradasi warna dengan metode stensil ini hanya di bagian birunya di ekornya. Jadi di sini kelihatan batas dari kompleksitas desain yang bisa diterapkan di ekor pesawat menggunakan metode-metode tradisional. Kombinasi ekspektasi airlines dalam hasil desain logo yang kompleks dengan meningkatnya volume produksi pesawat, cepat atau lambat, metode pengecatan ekor pesawat yang ada akan menjadi bottleneck di proses produksi. Untuk Airbus A320 saja, satu family tersebut akan diproduksi 60 pesawat sebulannya. Nah, kalau satu ekor yang memakan waktu 9 hari, ya udah hitung aja sendiri deh. Oke, Anda ingat dot matrix printer? Ingat mereka diganti dengan apa? Ya, mereka diganti dengan inkjet. Kenapa kita tidak ulangi metode itu untuk pengecatan ekor pesawat? Bentar. Inkjet printer? Iya, ya kita gedein lah. Coba kita lihat ini. Lihat saja printer headnya ini. Sama aja kayak inkjet printer kok. Warna yang digunakan juga CMYK, dan Anda bisa punya satu nozzle lagi untuk primer, yaitu dasar warna putih kalau permukaan yang kita mau cetak asalnya warnanya gelap. Dan ini menggunakan tinta bukan cat. Dan inkjet printer ini ditambah kemampuan untuk bisa mengikuti kontur ekor pesawat. Dan ini benar-benar printer yang gede. Tidak tahu, ruang geraknya 7 kali 7 meter. Printer headnya maju mundur dari baris ke baris, ngeprintnya seperti inkjet biasa. Sederhana kan? Kalau ini adalah solusi yang ideal, udah ada yang pakai belum? Udah. Di bulan Maret tahun 2016, Thomas Cook Airlines menerima pesawat pertama mereka yang menggunakan metode direct printing ini. Dan direct printingnya diterapkan di bagian kuning ekornya. Sebelumnya bagian kuning tersebut menggunakan stiker, dan Thomas Cook katanya cukup banyak mengeluh lah mengenai stiker. Dan direct printing ini untuk bagian kuning tersebut beratnya 3 kg lebih ringan dari stiker yang digunakan. Dan ini hanya menggunakan setengah liter tinta. Namun kalau kita mau mengecat satu ekor A320 secara menyeluruh, kita akan butuh 1,2 sampai 1,5 liter tinta. Tapi ini jauh lebih sedikit dibanding cat yang biasanya dibutuhkan dengan metode tradisional. Jadi direct printing ini adalah inovasi baru yang ramah lingkungan dan memberikan banyak kebebasan dalam desain yang bisa kita pasang di ekor pesawat. Seharusnya Frontier Airlines cepat-cepat pindah dong dari stiker ke direct printing. Namun pada Innovation Days tersebut, Ralph Lauer tidak mau berkomentar apakah Frontier atau TransAsia atau American Airlines akan pindah ke metode direct printing dalam waktu dekat. Atau mungkin saya lagi nggak dengerin dia waktu itu karena mungkin saya lagi nggak sabar nunggu makan siang. Oke, bagaimana ke depannya? Bayangin aja special deliveries yang diadakan oleh airlines dari waktu ke waktu. Ya, ini bisa kita terapkan di setiap pesawat dengan beraneka ragam variasinya kalau pabrik mau melakukan ini. Ini adalah visi masa depan direct printing yang dipikirkan oleh Airbus, di mana kulit pesawat bisa langsung diprint selagi di proses assembly line dengan direct printer yang mengelilingi satu badan pesawat. Namun ini masih jauh di masa depan. Saya perkirakan produksi direct printing awalnya akan diperbesar untuk pengecatan ekor A320 dan lalu kemudian diterapkan ke A330neo baru ke A350. Nah, setelah itu baru Airbus akan memikirkan penggunaan direct printing untuk badan pesawat. Setelah direct printing diterapkan di badan pesawat, saya rasa kita akan masuk ke era baru dengan desain-desain revolusioner untuk livery dan color scheme pesawat. Dan langit kita akan disuguhi oleh lukisan-lukisan indah atau lukisan-lukisan yang bikin sakit mata. Oke, sekian dulu, namun saya ingin akhiri video ini dengan kuis berhadiah. Dan jawabannya mohon ditulis di komen di artikel di blog atau di Facebook Jerry Airways. Nanti akan dipilih satu pemenang yang beruntung dan hadiahnya adalah ini. Satu goodie bag Airbus plus satu model hasil 3D printing dari Airbus. Pertanyaannya adalah, sewaktu Airbus Innovation Days kami diberikan tur fasilitas Airbus termasuk assembly line A320 yang berada di Hamburg. Dan ini ada sebuah A321 yang tidak jelas warna di ekornya.
Pertanyaannya adalah, untuk siapa Airbus A321 ini? Silahkan masukkan nama operator atau maskapainya sebagai jawaban Anda di comment box blog artikel mengenai direct printing oleh Airbus ini, atau jawab di post Facebook page Jerry Airways untuk video artikel direct printing ini juga. Kalau menurut Anda ini susah, saya beri satu hint, yaitu airline-nya sudah saya sebut di video ini. Oke, sekian dulu. Good luck untuk kuisnya. Semoga video ini berguna, dan klik like, comment, share, atau subscribe. Oke, thank you, and I'll see you next time.